Aku difitnah tanteku mencuri perhiasan. Kubalas dengan aku membuka toko perhiasan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Hari di mana dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku hanya berniat mampir ke rumah Tante Rina setelah sekian lama tidak bertemu. Aku tidak pernah menyangka bahwa niat baikku akan berujung pada fitnah yang menghancurkan reputasiku di mata keluarga besar. Pagi itu, udara terasa segar. Aku baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Tante Rina muncul di layar. Lama tak bertemu. Jika ada waktu, mampirlah ke rumah. Tante ingin berbincang. Aku tersenyum. Tante Rina adalah salah satu anggota keluarga dari pihak ayahku. Ia adalah adik bungsu ayah, seorang wanita yang selalu tampak elegan dan berwibawa. Sejak kecil, aku cukup dekat dengannya. Dia sering mengajakku bermain saat masih kecil, membelikan hadiah ulang tahun, dan mengajakku menginap di rumahnya yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kami merenggang. Aku tidak tahu pasti penyebabnya. Mungkin karena perbedaan cara pandang atau karena aku dan ibuku tidak terlalu sering bergaul dengan keluarga besar ayah. Keluargaku sendiri berasal dari latar belakang yang cukup kompleks. Ayahku adalah anak sulung dari keluarga terpandang, sementara ibuku berasal dari keluarga sederhana. Perbedaan status sosial mereka selalu menjadi bahan perbincangan dalam keluarga besar ayah. Beberapa saudara ayah, termasuk Tante Rina, seringkali bersikap manis di depan kami tetapi seolah menjaga jarak. Aku tumbuh dengan perasaan bahwa ibuku tidak sepenuhnya diterima di keluarga ayah. Setelah ayah meninggal beberapa tahun lalu, ibuku semakin jarang menghadiri acara keluarga. Ia lebih memilih menjauh daripada merasa tidak nyaman dengan tatapan dan komentar yang kadang-kadang menyakitkan. Aku pun lama-kelamaan ikut menjaga jarak, meskipun sesekali masih bertemu beberapa anggota keluarga, termasuk Tante Rina. Aku memutuskan untuk pergi sore itu. Setelah bersiap, aku mengambil jaket dan tas kecilku sebelum keluar rumah. Perjalanan ke rumah Tante Rina tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 15 menit berjalan kaki dari rumahku. Rumahnya masih tampak megah seperti dulu. Sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Aku mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Tante Rina membuka pintu dengan senyum ramah. "Wah, sudah lama sekali ya. Kamu makin dewasa sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumannya dan mengangguk. "Iya Tante. Maaf baru sempat mampir." Saat aku masuk ke rumahnya, suasana hangat masih terasa. Aroma teh melati bercampur dengan wangi ruangan yang khas, mengingatkanku pada masa kecilku ketika aku sering berkunjung ke sini. Rumah Tante Rina masih sama seperti dulu, bersih, rapi, dan penuh dengan barang-barang mewah yang mencerminkan status sosialnya. Tante Rina menyambutku dengan senyum ramah. "Duduklah nak. Tante buatkan teh dulu ya." Aku mengangguk dan duduk di sofa empuk di ruang tamu. Di atas meja kaca di depanku, terdapat beberapa pajangan kristal dan sebuah kotak beludru kecil yang sedikit terbuka, memperlihatkan kilauan berlian di dalamnya. Aku hanya meliriknya sekilas tanpa terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Tante Rina kembali dengan nampan berisi 2 cangkir teh dan sepiring kecil kue kering. Ia meletakkannya di meja dengan anggun sebelum duduk di seberangku. "Kamu sekarang kerja di mana?" tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkirku. "Aku masih bekerja di butik Tante," jawabku sambil tersenyum. "Sekarang sedang belajar bisnis juga. Siapa tahu nanti bisa punya usaha sendiri." Tante Rina mengangguk, tampak tertarik. "Bagus itu. Zaman sekarang, perempuan harus mandiri. Tapi tetap saja, keluarga itu penting. Kamu masih sering berhubungan dengan keluarga besar?"
Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu menyentakku. Sejujurnya, setelah ayah meninggal, hubunganku dengan keluarga besar memang semakin renggang. Banyak dari mereka yang hanya datang saat acara keluarga, berbicara basa-basi, lalu menghilang lagi seolah-olah aku dan ibuku bukan bagian dari mereka. Kadang-kadang, jawabku akhirnya, aku masih bertemu beberapa sepupu saat ada acara. Tante Rina menghela napas kecil. Sayang sekali. Dulu kamu sering main ke sini loh. Tante rindu masa-masa itu. Aku tersenyum tipis. Aku pun rindu. Namun, aku tahu, hubungan kami tak lagi sama seperti dulu. Kami mengobrol banyak hal, dari nostalgia masa kecil hingga perkembangan keluarganya yang sekarang. Tante Rina bercerita tentang anak-anaknya yang sibuk bekerja di luar kota, tentang bisnis suaminya yang semakin maju, dan bagaimana ia kini lebih sering sendirian di rumah. Tante semakin tua, rasanya waktu berjalan begitu cepat, katanya sambil mengaduk tehnya pelan. Aku mengangguk, memahami perasaan itu. Tapi tante masih tampak sehat dan bugar. Ia tertawa kecil. Hanya tampak luar saja. Kadang tante merasa sepi juga. Aku bisa merasakan ketulusan di balik kata-katanya. Untuk sesaat, aku merasa seperti dulu lagi. Seperti ketika aku masih anak kecil yang mendengarkan ceritanya dengan penuh antusias. Namun, waktu terus berjalan, dan sore mulai menjelang. Aku melirik jam di dinding dan menyadari bahwa aku harus segera pulang. Tante, aku pulang dulu ya. Terima kasih untuk tehnya, kataku sambil mengambil tasku yang kuletakkan di samping sofa. Tante Rina mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, ya. Mampir lagi kapan-kapan. Aku tersenyum dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum aku benar-benar keluar, suara lantang menghentikanku. Tunggu. Aku berbalik dengan bingung. Tante Rina berdiri di ruang tamu dengan ekspresi aneh di wajahnya, campuran antara keterkejutan dan kecurigaan. Kamu melihat cincin berlian tante? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Aku mengerutkan dahi. Cincin berlian. Iya, cincin berlian tante yang tadi ada di meja. Sekarang hilang. Aku merasa tubuhku menegang. Aku mencoba mengingat apakah aku pernah melihat cincin itu dengan jelas, tetapi aku tidak bisa memastikan. Aku hanya melihat kotak beludru tadi, tapi aku tidak memperhatikannya lebih jauh. Mana perhiasan berlian milikku? Seru Tante Rina dengan wajah panik. Aku terdiam di ambang pintu, tubuhku seketika menegang. Suaranya yang lantang menggema di dalam rumah, menarik perhatian semua orang. Tak lama kemudian, seorang pembantu rumah tangga bergegas datang dari dapur, diikuti oleh salah satu sepupu jauhku yang kebetulan sedang berkunjung. Apa yang terjadi tante? Tanya sepupuku, Nadine, dengan alis berkerut. Cincin berlian tante yang tadi ada di meja. Hilang, ujar Tante Rina dengan nada tinggi. Matanya yang tajam menatapku lurus, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah kacau. Aku tidak tahu tante. Aku bahkan tidak melihat perhiasan itu. Namun, tidak ada yang tampak percaya padaku. Nadine melirikku dengan curiga, sementara pembantu rumah tangga menunduk, tampak bingung. Kamu tadi duduk di sofa, persis di dekat meja tempat cincin itu diletakkan, lanjut Tante Rina. Tak ada orang lain yang duduk di sana. Aku mencoba mengingat-ingat. Memang benar aku duduk di sofa itu, tapi aku sama sekali tidak ingat menyentuh atau melihat cincin berlian itu. Aku hanya melihat sekilas kotak beludru di atas meja, tapi aku tidak membuka atau memperhatikannya lebih jauh. Tante, aku benar-benar tidak tahu. Ulangku, suaraku bergetar, bukan karena bersalah, tetapi karena merasa terpojok. Namun, tatapan mereka semakin menusuk, membuatku merasa seperti seorang tersangka. Kita periksa saja dulu, kata Nadine. Suaranya terdengar penuh curiga.
Aku membelalakan mata. Maksudnya? Kami ingin memeriksa tasmu, sahut Tante Rina tegas. Aku terhenyak. Bagaimana bisa mereka mencurigai aku sejauh ini? Aku datang ke sini dengan niat baik, hanya untuk berbincang dan melepas rindu. Kini, aku diperlakukan seperti seorang pencuri. Tante, aku menatapnya, berharap dia akan sadar bahwa aku bukan tipe orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, ekspresinya tetap keras. Tolong nak, supaya kita bisa memastikan semuanya dengan jelas, kata Tante Rina. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut, tetapi tetap penuh tekanan. Aku bisa merasakan napasku memburu. Aku ingin menolak, ingin membela diri, tetapi aku juga tahu bahwa semakin aku menolak, semakin besar kecurigaan mereka. Dengan tangan gemetar, aku membuka tasku dan meletakkannya di meja. Nadine yang pertama kali mengulurkan tangan, membuka resleting utama dan mulai menggeledah isinya. Aku bisa melihat beberapa barang milikku, dompet, ponsel, tisu, kunci, dan beberapa barang kecil lainnya. Namun, yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah ketika tangannya menarik keluar sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Kotak itu identik dengan yang kulihat di atas meja sebelumnya. Tubuhku membeku. Aku tahu aku tidak mencurinya. Tapi bagaimana bisa barang itu ada di tasku? Sejenak, semua orang terdiam. Udara di dalam ruangan terasa begitu berat. Nadine membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya, cincin berlian milik Tante Rina berkilauan di bawah cahaya lampu. Aku merasa dunia berputar. Ini dia, seru Nadine. Suaranya penuh kejutan yang bercampur dengan kekecewaan. Aku menggelengkan kepala dengan panik. Bukan aku. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di tasku. Namun, tidak ada yang percaya. Wajah Tante Rina berubah menjadi penuh kemarahan. Jadi, kamu datang ke sini hanya untuk mencuri. Suaranya bergetar menahan amarah. Aku mundur selangkah, mataku mulai memanas. Tante, aku bersumpah, aku tidak mengambilnya. Aku bahkan tidak menyentuh cincin itu. Tapi, tak seorang pun mau mendengarkanku. Pembantu rumah tangga hanya bisa menunduk diam. Sementara Nadine menatapku dengan ekspresi penuh penghinaan. Sudah jelas kan? Katanya dingin. Kalau bukan kamu yang mengambil, lalu bagaimana cincin ini bisa ada di tasku? Aku tidak bisa menjawab. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku dijebak. Tapi siapa? Dan mengapa? Aku menatap sekeliling, berharap ada seseorang yang membelaku. Namun, semua mata di ruangan itu memandangku dengan tatapan yang sama, tatapan jijik dan tidak percaya. Saat itu juga, aku menyadari bahwa dunia yang aku kenal sudah runtuh di hadapanku. Aku tidak mencurinya. Aku bersumpah. Suaraku gemetar. Namun aku berusaha bersikap tegar di hadapan mereka. Namun, suara Tante Rina yang penuh kemarahan membuat dadaku terasa sesak. Bukti ada di depan mata, Dinda. Cincin berlian yang hilang ada di dalam tasmu, dan kamu adalah satu-satunya yang duduk di dekat meja itu. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku tidak tahu bagaimana cincin itu bisa ada di sana. Tetapi kata-kata itu terasa terhimpit oleh perasaan ketidakberdayaan yang semakin mendalam. Di sekelilingku, wajah-wajah yang seharusnya aku percayai kini menatapku dengan penuh kecurigaan dan penghinaan. Nadine, sepupuku yang selalu kuanggap teman, berdiri di sebelah Tante Rina dengan ekspresi kecewa. Dinda, aku tak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Kami semua menganggapmu sebagai bagian dari keluarga, tapi jika ini yang terjadi, Nadine mengguncang kepalanya, seolah tak bisa menerima kenyataan yang ada di depan matanya. Apa kamu serius? Kataku, hampir tak percaya dengan kata-katanya. Aku tahu aku tidak mencuri apapun. Ini semua salah paham Tante. Namun, kata-kata itu hanya bergaung kosong di telinganya.
Mereka semua sudah terlanjur mempercayai sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang sebenarnya terjadi. Pembantu rumah tangga yang sebelumnya diam kini mulai berbicara. "Nyonya, sebaiknya kita bawa saja Mbak Dinda ke polisi. Tindakan mencuri tidak bisa dibiarkan begitu saja." Aku merasa seakan-akan ada batu besar yang menghantam dadaku. "Polisi?" Aku tidak tahu harus merasa marah atau bingung. "Apa kalian benar-benar tidak percaya padaku?" tanyaku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Tante Rina menatapku tajam, seolah-olah sedang menilai apakah aku benar-benar bersalah atau hanya mencoba mengelak. "Jika kamu tidak mencurinya, kenapa cincin itu bisa ada di dalam tasmu? Apa kamu punya penjelasan yang masuk akal?" Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata yang keluar dari mulutku hanya semakin memperburuk keadaan. Tidak ada satupun yang memberi ruang untuk pembelaan. Semua bukti tampak mengarah padaku, dan aku merasa seolah-olah aku sedang dihukum tanpa pengadilan. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi neraka bagiku. Setiap kali aku mencoba menjelaskan atau memberikan penjelasan, mereka malah semakin menjauh. Aku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri. Nama baikku hancur seketika di mata mereka. Ibuku, yang selama ini menjadi satu-satunya orang yang selalu mendukungku, tampak ragu-ragu. Awalnya, ia mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya hanya salah paham, bahwa pasti ada penjelasan yang logis. Tapi saat ia berhadapan dengan Tante Rina dan melihat kekecewaan di mata semua orang, aku bisa merasakan bagaimana keraguan mulai tumbuh dalam dirinya. "Dinda, kamu harus mengerti. Tante Rina merasa sangat dikhianati," ujar ibuku, suara pelan namun penuh dengan kesedihan. "Mungkin kita perlu memberi waktu untuk semuanya tenang." Kata-katanya itu menusuk hatiku. Ia tidak mendukungku sepenuhnya. Aku merasa seperti terbuang, seperti bukan lagi anaknya. Di setiap pertemuan keluarga berikutnya, bisikan-bisikan tak henti-hentinya menghampiriku. Aku bisa merasakan tatapan sinis dari sepupu-sepupu dan saudara-saudaraku. Bahkan mereka yang sebelumnya dekat denganku mulai menjauh, memperlakukan aku seolah aku membawa aib bagi keluarga. Aku mencoba bertahan, meski semakin lama, hatiku semakin terasa hancur. Tidak ada yang peduli tentang keadilan atau kebenaran. Yang ada hanya keyakinan mereka bahwa aku adalah seorang pencuri. Setiap kali aku melihat wajah Tante Rina yang tampak kecewa atau mendengar komentar sinis dari anggota keluarga lainnya, aku merasa seperti ada pisau yang terus mengiris hatiku. Aku ingin sekali membuktikan bahwa aku tidak bersalah, tetapi semakin aku berusaha, semakin mereka memperdalam keyakinan mereka tentang aku. Rasanya seperti aku berada di dalam penjara, di mana setiap orang di luar sana adalah hakim yang sudah memutuskan hukuman tanpa mendengarkan pembelaan apapun. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa aku begitu tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Aku duduk sendiri di kamarku, merenung dalam kesendirian. Air mata yang tak bisa kutahan mulai mengalir di pipiku. Sakit rasanya, begitu banyak orang yang aku anggap keluarga kini berubah menjadi orang asing yang menyakitiku. Sepertinya tak ada yang akan mendengarku. Tidak ada yang peduli pada kebenaran. Semua orang hanya peduli pada apa yang mereka lihat di depan mata, bukan pada apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada satu hal yang tetap aku yakini. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu aku tidak mencuri, dan meskipun dunia terasa begitu kejam saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menemukan kebenaran, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus melawan fitnah ini. Hari-hari setelah kejadian itu begitu panjang dan penuh dengan rasa sakit. Rasanya seperti hidupku telah berubah 180 derajat dalam semalam. Dulu, aku dikenal sebagai anak yang rajin dan penyayang di keluarga besar, yang selalu siap membantu kapan saja. Namun sekarang, aku hanya menjadi subjek pembicaraan di belakang,
dicaci dan dihina tanpa kesempatan untuk membela diri. Setiap kali aku bertemu dengan anggota keluarga, mereka hanya berbicara dengan nada datar, seolah aku sudah menjadi orang asing di tengah mereka. Tidak ada lagi senyum atau sapaan hangat seperti dulu. Semua yang ada hanyalah tatapan kosong yang membuatku merasa terasingkan. Ibuku, yang dulu selalu menjadi tempatku mengadu, kini juga semakin jauh. Aku bisa merasakan betapa ia berusaha menyeimbangkan antara mendukungku dan menghindari konfrontasi dengan Tante Rina. Mungkin dia merasa terjepit di tengah-tengah situasi ini, tapi apa yang lebih membuat hatiku terluka adalah kenyataan bahwa ia tak lagi mempercayai sepenuhnya ceritaku. Di matanya, aku mulai menjadi seseorang yang harus dibela, tetapi juga diwaspadai. Di setiap pertemuan keluarga, aku merasa seperti duduk di luar lingkaran. Mereka berbicara tanpa melibatkan aku, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Saat mereka tertawa dan berbincang, aku merasa terasing. Aku merasa seperti tidak punya tempat di sana, meski dulu aku selalu merasa diterima dan dihargai. Satu persatu, sepupu-sepupu yang pernah aku anggap sahabat mulai menghindariku. Mereka tidak lagi mengajakku ngobrol, bahkan seolah menghindariku setiap kali bertemu. Tidak ada lagi ajakan untuk hangout, tidak ada lagi ajakan untuk berkumpul bersama. Aku hanya melihat mereka dari jauh, seakan-akan aku bukan lagi bagian dari keluarga itu. Hari itu, aku kembali menghadiri pertemuan keluarga, meski hatiku sudah sangat berat. Aku sudah lelah dengan segala sikap dingin mereka, namun aku merasa harus hadir. Untuk ibu, setidaknya. Sesampainya di sana, aku menyapa beberapa orang, namun kebanyakan dari mereka hanya menjawab dengan senyuman yang dipaksakan atau bahkan menghindar begitu saja. Ketika aku duduk di salah satu sudut ruangan, aku mendengar percakapan yang tidak sengaja masuk ke telingaku. "Bagaimana ya Tante? Apa benar Dinda itu yang mencuri?" Suara Nadine terdengar cukup keras, seakan tanpa sengaja ingin aku mendengarnya. Aku menundukkan kepala, menahan perasaan yang semakin menghimpit dadaku. Aku tidak tahu Nadine. Tapi kalau sudah begitu, apa kita bisa tetap percaya padanya? Jawab suara lain, entah siapa. Terkadang, suara-suara seperti itu lebih sakit dari segala hinaan yang pernah kudengar. Mereka tidak lagi memikirkan perasaanku, mereka hanya fokus pada apa yang mereka anggap benar tanpa memberi kesempatan untukku membuktikan apapun. Aku merasa tubuhku lemas, hampir kehilangan kekuatan untuk berdiri. Aku memutuskan untuk pergi. Ibu yang melihatku berdiri dengan ragu-ragu berlari menghampiriku. "Dinda, tunggu," katanya. Namun aku hanya melangkah cepat tanpa menoleh. Aku tak ingin melihat wajah kecewa ibuku yang semakin menambah beban di hatiku. Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan hancur. Setiap langkahku terasa berat, seperti ada beban yang terus menghimpit dadaku. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya ingin melarikan diri dari kenyataan yang begitu menyakitkan. Selama berhari-hari, aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan tuduhan. Tidak ada satu orang pun yang ada di pihakku. Aku merasa terbuang, tak dihargai, dan lebih parah lagi, tak dipercaya oleh orang-orang yang selama ini aku anggap keluarga. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Di dalam kamar, aku hanya duduk terpaku di atas tempat tidur. Dunia di luar terasa begitu jauh, dan aku merasa semakin terperosok dalam jurang kesendirian. Aku mulai mempertanyakan segala sesuatu tentang diriku. Apakah aku benar-benar begitu buruk? Apakah semua ini salahku? Namun, di tengah kesedihan yang menguasai pikiranku, ada satu hal yang tetap jelas. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun dunia merasa begitu gelap, aku tahu aku harus terus berjuang. Aku tidak bisa membiarkan tuduhan ini mengalahkanku. Aku tidak bisa membiarkan fitnah ini menghancurkan masa depanku. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingatkan diriku sendiri. Aku masih punya diriku. Aku masih bisa berjuang untuk diri sendiri.
Meskipun aku merasa terbuang dan tersakiti, aku akan menemukan cara untuk bangkit dari semua ini. Aku tidak akan membiarkan kebohongan merenggut segalanya. Meski hari-hari terasa semakin berat, aku tahu satu hal yang harus aku lakukan: berdiri dan bangkit dari semua rasa sakit ini. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan dan fitnah merenggut masa depanku. Jika keluarga besar tak mau mendengarkan kebenaran, jika mereka tak mempercayai diriku, maka aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa mengatasi ini sendiri. Aku memutuskan untuk memulai dari nol. Aku tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja keras, membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar tuduhan yang mereka lemparkan padaku. Tidak ada yang bisa menghalangi tekadku untuk membangun hidupku kembali. Aku mulai mencari pekerjaan baru, meski banyak orang yang meragukan kemampuanku. Setiap kali aku mengirimkan lamaran, seringkali aku hanya mendapat jawaban penolakan. Mereka mungkin sudah mendengar tentang aku, tentang pencuri yang mengotori reputasi keluarga besar. Namun, aku tidak menyerah. Aku tahu, semakin aku berjuang, semakin dekat aku dengan tujuan. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Mira, seorang pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Aku mengenalnya melalui seorang teman lama yang tahu aku sedang mencari pekerjaan. Mira adalah sosok yang berbeda. Dia tidak menilai aku berdasarkan masa lalu, dan yang lebih penting, dia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku bekerja dengannya sebagai asisten toko perhiasan, mengurus berbagai macam administrasi dan membantu di bagian penjualan. Meskipun pekerjaan itu sederhana, aku merasa mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola usaha besar dan bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Semua yang kupelajari selama bekerja di toko perhiasan ini menjadi batu loncatan yang sangat berarti bagiku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa bahwa aku bisa lebih dari sekadar menjadi asisten. Aku ingin memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa aku banggakan, yang bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar fitnah yang menjatuhkan namaku. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari gajiku. Aku menabung dengan tekun, berharap suatu hari nanti aku bisa membuka usahaku sendiri. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang dunia perhiasan. Aku membaca buku, mengikuti seminar online, dan bahkan berkenalan dengan beberapa perajin perhiasan. Semakin aku memahami dunia ini, semakin aku merasa yakin bahwa aku bisa membuat sesuatu yang berbeda. Aku ingin menciptakan perhiasan yang bukan hanya indah, tetapi juga punya cerita tentang perjuangan, tentang bangkit dari keterpurukan. Setelah 2 tahun bekerja keras dan menabung, aku akhirnya memiliki cukup modal untuk membuka toko kecil perhiasan. Aku menyewa sebuah ruko kecil yang terletak di jalan yang tidak terlalu ramai, namun cukup strategis. Aku membeli beberapa perhiasan dari pembuat lokal, dan mulai mendesain beberapa koleksi perhiasan dengan gayaku sendiri. Aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang merasa istimewa, dengan kualitas dan desain yang tidak kalah dengan merek-merek besar. Proses awalnya tidak mudah. Toko kecilku masih sepi pembeli, dan aku harus bekerja keras untuk mempromosikan produk-produkku. Aku berkeliling, menawarkan koleksi perhiasanku kepada orang-orang yang aku temui, menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produk yang kutawarkan. Meski sulit, aku terus berjuang. Aku percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, keberhasilan pasti akan datang. Di tengah perjalanan itu, aku mulai merasa sedikit demi sedikit perubahan. Beberapa pelanggan mulai datang dan membeli, meski hanya dalam jumlah kecil. Namun, setiap transaksi yang berhasil membuatku semakin percaya diri. Toko kecilku mulai berkembang, dan aku akhirnya bisa mempekerjakan 1 orang asisten untuk membantuku di toko. Setiap kali aku melihat senyum pelanggan yang puas dengan perhiasan yang kubuat, aku merasa semakin yakin bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Toko perhiasanku bukan hanya tempat aku berjualan, tetapi juga tempat di mana aku bisa membuktikan bahwa aku bisa mencapai sesuatu dengan usahaku sendiri.
Aku tidak perlu bergantung pada orang lain untuk membuktikan siapa diriku. Aku hanya perlu mempercayai diriku sendiri. Namun, meski aku semakin merasa bangkit, bayang-bayang masa lalu tak bisa begitu saja hilang. Aku masih mendengar kabar dari keluarga, meski hanya samar-samar. Ada yang bilang, mereka mulai bertanya-tanya tentang keberhasilanku. Ada yang menduga-duga tentang bagaimana aku bisa mencapai titik ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keberhasilanku ini hanya sementara. Tetapi, aku tidak peduli lagi. Aku sudah melewati banyak hal yang lebih sulit, dan aku tahu bahwa jika aku bisa bertahan dari fitnah yang mereka lemparkan, aku pasti bisa bertahan dari segala halangan yang akan datang. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak semangatku. Satu hal yang paling penting aku pelajari adalah bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi kita selalu punya pilihan untuk bertahan dan bangkit kembali. Perjuanganku baru saja dimulai, dan aku yakin ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang aku bangun dengan tangan sendiri, tanpa perlu bergantung pada penilaian orang lain. 1 tahun berlalu sejak aku membuka toko perhiasan kecilku. Meskipun aku telah bekerja keras, ada kalanya aku merasa cemas. Apakah usahaku ini benar-benar bisa bertahan lama? Aku masih merasa seperti aku sedang berjalan di atas tali tipis, dan setiap langkah bisa menjadi keputusan yang menentukan. Tetapi setiap hari yang berlalu, toko kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Suatu pagi, saat aku sedang menata beberapa koleksi perhiasan di etalase toko, seorang wanita parubaya masuk dengan senyum ramah. Aku menyambutnya dengan hangat, berusaha menjaga profesionalisme meskipun di dalam hatiku ada rasa cemas. Wanita itu tampak sedang mencari sesuatu, dan aku langsung menghampirinya. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku. Wanita itu menatapku dengan mata yang penuh perhatian. "Aku tertarik dengan cincin ini," katanya, sambil menunjuk salah satu cincin yang baru saja aku buat. "Apakah kamu yang membuatnya?" Aku mengangguk, sedikit terkejut. "Itu dibuat oleh salah satu pengrajin kami, Bu. Itu salah satu desain terbaru saya." Wanita itu tersenyum lebar. "Cincin ini sangat cantik. Aku suka sekali dengan desainnya. Sederhana, namun elegan. Aku rasa ini cocok dengan acara yang akan aku hadiri minggu depan." Aku tersenyum, merasa bangga karena desainku bisa mendapat pujian. "Terima kasih, Bu. Saya sangat senang Ibu menyukainya. Jika Ibu ingin mencoba, saya bisa bantu untuk ukuran yang pas." Setelah beberapa menit, wanita itu memutuskan untuk membeli cincin tersebut. Saat ia hendak membayar, aku terkejut ketika ia berkata, "Kamu tahu, Dinda, aku mendengar tentang bisnismu ini. Aku sangat kagum dengan perjuanganmu. Aku mendengar bahwa dulu ada masalah besar dalam keluargamu, tapi kamu tetap bertahan dan sukses. Itu benar-benar luar biasa." Aku merasa sedikit canggung mendengar kata-kata itu. Tidak mudah bagi orang lain untuk mengetahui tentang masa lalu yang pahit, dan aku tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Namun, aku bisa merasakan ada ketulusan dalam perkataannya. "Terima kasih banyak, Bu," jawabku dengan suara yang sedikit gemetar. "Memang tidak mudah, tapi saya percaya kita semua punya kekuatan untuk bangkit dari apapun yang terjadi." Wanita itu tersenyum dan memberi aku kartu nama. "Kalau ada kesempatan, kita bisa berbincang lebih banyak. Aku akan senang jika bisa membantu bisnismu berkembang lebih jauh." Aku hanya bisa mengangguk, merasa begitu berterima kasih atas kata-kata dan dukungannya. Setelah wanita itu pergi, aku duduk sejenak di kursi belakang toko, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Itu adalah momen yang sangat berarti bagiku, bukan hanya karena penjualan perhiasan yang berhasil, tetapi karena aku merasa dihargai, diterima, dan, lebih penting lagi, aku merasa bahwa usahaku mulai diakui. Keberhasilan itu pun berlanjut. Seiring waktu, semakin banyak pelanggan yang datang,
baik dari mulut ke mulut maupun dari promosi yang aku lakukan lewat media sosial. Aku mulai mendapatkan pelanggan yang lebih sering membeli dan memberikan feedback positif. Perhiasan yang aku buat bukan hanya menjadi barang jualan, tetapi sudah mulai memiliki makna bagi orang-orang yang memakainya. Setiap desain yang kutawarkan bukan sekadar aksesori, melainkan simbol dari perjalanan hidup mereka. Tak lama setelah itu, aku mendapat kesempatan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Seorang perancang busana terkenal yang sedang menggelar acara di kota besar datang ke toko untuk melihat-lihat koleksiku. Ia tertarik untuk menjadikan beberapa perhiasanku bagian dari koleksi fashion show-nya. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Ini adalah kesempatan besar, kesempatan yang mungkin tak akan datang lagi. Perhiasan kamu sangat unik dan memiliki karakter tersendiri. Aku pikir ini bisa menjadi tambahan yang sempurna untuk koleksi kami, katanya, sambil memeriksa beberapa koleksi yang ada di toko. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar karena campuran rasa terkejut dan bahagia. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu, kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bukan hanya seorang wanita yang pernah dicap dengan fitnah, tetapi juga seorang yang bisa sukses melalui kerja keras dan kreativitas. Setelah acara tersebut, namaku mulai dikenal di kalangan-kalangan mode, dan beberapa butik mulai tertarik untuk menjual koleksiku. Panggilan telepon dan email berdatangan. Aku tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi, tetapi aku tahu bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari semua kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan yang aku lakukan sejak pertama kali membuka toko perhiasan kecil ini. Namun, keberhasilan ini juga membawa kabar yang sampai ke keluarga besar. Aku mendengar beberapa rumor dari teman-teman lama tentang keberhasilanku yang kini tak bisa diabaikan. Mereka mulai menghubungiku, bertanya tentang bisnis dan perhiasan yang kubuat. Bahkan Tante Rina, yang dulu menjadi orang pertama yang menuduhku, akhirnya menghubungiku melalui pesan singkat. "Selamat ya Dinda. Aku mendengar kabar tentang bisnismu yang semakin berkembang. Mungkin kita bisa bertemu dan bicara. Aku ingin meminta maaf." Aku tidak tahu bagaimana perasaanku saat membaca pesan itu. Ada perasaan lega, namun juga perasaan kecewa yang tak kunjung hilang. Aku membiarkan pesan itu terbaca tanpa memberi balasan segera. Aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk berbicara tentang masa lalu. Aku sudah jauh melangkah, dan aku tidak ingin membiarkan masa lalu menghalangi langkahku ke depan. Keberhasilanku tidak terjadi dalam semalam, tetapi setelah melewati begitu banyak ujian dan kesulitan. Aku tidak hanya membuktikan bahwa aku bisa bangkit, tetapi aku juga berhasil mengubah hidupku menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih berarti. Sekarang, aku lebih tahu siapa diriku. Aku tahu bahwa dunia mungkin tidak selalu adil, tapi aku juga tahu bahwa dengan kerja keras, aku bisa mengubah takdirku sendiri. Senyuman pelanggan yang puas, pujian dari kolega, dan kesuksesan yang semakin nyata membuatku merasa bahwa aku telah menempuh jalan yang benar. Dunia ini mungkin masih penuh dengan tantangan, tetapi aku tidak lagi takut untuk menghadapinya. Aku akan terus maju, terus berkembang, dan terus mewujudkan impian-impian yang dulu terasa jauh dari jangkauanku. Suatu sore yang cerah, ketika aku sedang mengatur beberapa koleksi baru di toko, seorang wanita tua yang tampak cemas dan sedikit gemetar masuk. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa ia membawa beban yang cukup berat. Wanita itu berdiri di depan meja etalase, memandangi perhiasan-perhiasan yang terpasang dengan wajah yang serius. "Maaf Mbak, apakah ini toko milikmu?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh kecemasan. Aku mengangguk dengan ramah. "Iya Bu, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menarik napas panjang, kemudian mendekat dan duduk di kursi sebelah meja. "Aku harap kamu tidak akan marah pada saya," katanya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku merasa ada sesuatu yang penting yang akan ia ungkapkan. "Ada apa Bu?" Ibu tampak cemas.
Apakah saya bisa membantu? Tanyaku, merasa sedikit khawatir. Wanita itu menatapku dengan penuh penyesalan. Aku adalah mantan pembantu rumah tangga Ibu Rina, yang dulu bekerja di rumahnya. Aku sudah lama tidak bekerja di sana, tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres yang mungkin kamu tidak tahu. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu segera membangkitkan kenangan pahit tentang fitnah yang pernah aku terima dari keluarga besar. Dan aku merasa ada yang aneh dengan percakapan ini. Apa maksud ibu? Tanyaku hati-hati. Wanita itu memandangku dalam-dalam, seakan mengukur apakah aku siap untuk mendengar apa yang akan ia katakan. Sebenarnya, saya yang melihat semuanya. Saya yang melihat Ibu Rina memasukkan perhiasan itu ke dalam tasmu. Waktu itu, ibu memanggilmu ke rumah untuk berbincang, dan saat kamu ke toilet, dia dengan sengaja menyembunyikan perhiasan berlian itu di dalam tasmu. Aku melihat semuanya, Dinda. Aku terdiam. Rasanya tubuhku seperti kehilangan seluruh tenaga. Jantungku berdebar kencang, sementara pikiranku dipenuhi campuran antara rasa lega dan marah yang mendalam. Kenapa ibu tidak mengatakan apa-apa saat itu? Tanyaku, berusaha menahan amarah yang mulai menggelegak. Wanita itu menunduk, tampak sangat menyesal. Saya takut. Ibu Rina sangat berkuasa di keluarga. Dia selalu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk saya. Dia juga sering mengancam untuk membuat hidup saya sulit jika saya membocorkan apa yang saya lihat. Saya memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan dan tidak ada tempat lain untuk pergi. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. Semua yang pernah aku alami, semua kesulitan dan penghinaan yang kuterima dari keluarga besar, kini mulai terungkap satu persatu. Semua itu ternyata hanyalah bagian dari permainan yang licik dari Tante Rina. Dia tidak hanya menghancurkan hidupku dengan fitnah, tetapi dia juga memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk menutupi kebohongannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Apa yang ibu inginkan dari saya? Wanita itu mengangkat wajahnya. Kini matanya dipenuhi dengan air mata. Saya hanya ingin meminta maaf. Saya menyesal tidak bisa memberitahu kamu lebih dulu. Tetapi saya ingin kamu tahu kebenarannya. Ibu Rina memang melakukannya dengan sengaja. Dia tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa membuktikan itu, dan itu yang membuatnya merasa aman. Aku merasakan beban berat yang tiba-tiba terangkat. Kebenaran yang selama ini aku cari akhirnya terungkap. Meskipun itu datang dari orang yang lama bekerja untuk Tante Rina, aku merasa seperti mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Aku tidak gila, aku tidak salah. Semua yang terjadi bukanlah karena kelalaianku, tetapi karena seseorang yang sangat licik dan penuh manipulasi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyaku lagi, kali ini dengan keyakinan yang baru. Aku merasa seolah dunia kembali memberi aku kesempatan untuk meluruskan semuanya. Wanita itu mengangguk, seakan tahu apa yang aku maksud. Kamu harus memberitahukan keluarga. Saya tahu ini akan sulit, tapi kebenaran harus diketahui oleh mereka. Mereka perlu tahu bahwa Tante Rina sudah memanipulasi semuanya, termasuk menjebakmu. Aku siap membantu jika kamu membutuhkan bukti atau jika mereka ingin mendengarkanku. Aku berpikir sejenak, meresapi kata-kata wanita itu. Semua perasaan yang selama ini aku pendam, kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit, muncul kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Aku merasa harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti berhadapan dengan keluarga besar yang sudah lama menjauhi dan menghakimi aku. Akan saya pertimbangkan, jawabku akhirnya, walaupun aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku ingin keluarga besar tahu kebenaran. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya salah. Setelah percakapan itu, wanita itu pamit dan meninggalkan toko, meninggalkan aku dalam keheningan yang penuh dengan perasaan campur aduk. Aku duduk di belakang meja, merenung panjang.
Segala yang selama ini aku rasakan, kehilangan, ketidakadilan, dan perasaan tak pernah dihargai, akhirnya memiliki jawaban. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, aku tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan. Aku harus siap menghadapi keluarga besar yang mungkin tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Aku tidak lagi merasa takut atau ragu. Dengan kebenaran di tanganku, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan menghadapinya. Aku akan menuntut keadilan. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk setiap orang yang pernah dipermainkan oleh kebohongan Tante Rina. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang membuktikan bahwa kebohongan yang sudah terlalu lama tersembunyi akhirnya akan dihancurkan oleh cahaya kebenaran. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya, dengan satu tujuan dalam pikiran, mengungkapkan kebenaran kepada keluarga besar, dan memberikan mereka kesempatan untuk melihat siapa Tante Rina yang sebenarnya. Kini, aku merasa seperti ada harapan baru yang muncul di ujung jalan gelap yang pernah kutempuh. Keberhasilan yang aku raih setelah membuka toko perhiasan kecilku bukanlah akhir dari perjuanganku. Walaupun dunia luar kini mulai melihat aku dengan cara yang berbeda, aku tahu bahwa dalam kehidupan keluarga besar, masih ada cerita yang belum selesai. Kebenaran yang aku bawa tentang kebohongan Tante Rina, meskipun sudah terungkap, tetap belum sepenuhnya diterima. Aku merasa berat untuk menghadapinya. Tetapi aku tahu aku harus melangkah lebih jauh. Beberapa minggu setelah percakapan dengan mantan pembantu Tante Rina, kabar tentang kebohongan Tante Rina mulai menyebar ke seluruh keluarga. Awalnya, ada yang tidak percaya. Mereka tak bisa membayangkan bahwa seseorang yang telah dianggap pemimpin dalam keluarga bisa melakukan sesuatu yang begitu hina. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai membuka mata mereka. Tante Rina yang dulunya selalu dipandang tinggi oleh keluarga besar, yang seringkali menjadi pusat perhatian dan tempat bergantung bagi sebagian anggota keluarga, mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Keberuntungannya yang dulu tampaknya tak tergoyahkan mulai goyah. Bisnis yang dulu sangat sukses, yang mungkin didirikan atas manipulasi dan sikap serakah, tiba-tiba mengalami kerugian besar. Para mitra bisnisnya mulai menarik diri, dan pelanggan setianya mulai menjauh, mencurigai adanya ketidakberesan. Bahkan orang-orang yang dulu dekat dengannya, yang selalu memujinya, kini satu persatu mulai menjauh. Hari-hari berlalu, dan aku semakin fokus pada usahaku. Toko perhiasanku semakin berkembang, pelanggan datang dan pergi, dan aku semakin merasa percaya diri. Aku merasa telah menemukan jalan hidupku yang baru. Namun, satu hal yang selalu ada dalam pikiranku adalah bagaimana keluarga besar, yang dulu begitu cepat menghakimi, kini seolah mengabaikan kehadiranku. Mereka tahu bahwa Tante Rina telah salah, tetapi entah mengapa tidak ada yang benar-benar membuka mulut untuk meminta maaf padaku. Mereka memilih untuk diam, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku pernah berharap agar mereka datang dan mengakui kesalahannya. Namun seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa itu tidak akan terjadi. Mereka terlalu takut untuk menghadapi kenyataan atau mungkin merasa malu karena telah membiarkan kebohongan itu berkembang begitu lama. Mereka sudah cukup terjebak dalam rutinitas mereka sendiri, dan aku tahu, tak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang aku alami. Kehidupan keluarga besar mulai terasa seperti bayang-bayang yang menghilang, dan meskipun aku sempat merindukan kebersamaan yang pernah ada, aku tahu bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Aku punya diriku sendiri sekarang. Aku tidak pernah merasa lebih bebas dan lebih kuat daripada saat ini. Suatu hari, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Tante Rina, yang dulu selalu penuh dengan keyakinan, kini bangkrut. Bisnisnya yang dulu gemilang benar-benar hancur. Semua investasi yang dia lakukan berakhir sia-sia. Ia menghadapi tuntutan hukum atas utang yang tidak bisa dibayar, dan orang-orang yang dulu ia perlakukan dengan tidak adil kini berbalik menghadapinya dengan kebencian yang sama. Karma memang bekerja dengan cara yang sangat adil.
Sejak kebohongan besar yang pernah ia buat terungkap, hidupnya seolah mulai runtuh satu persatu. Orang-orang yang dulu ia jadikan pion dalam permainannya kini menjauh. Dan semua kesalahan yang pernah ia lakukan akhirnya mendatanginya. Tidak ada lagi yang mau membantunya. Tidak ada lagi yang mau mendengarkan ceritanya. Satu-satunya hal yang kini bisa ia lakukan adalah meminta bantuan. Tetapi siapa yang mau membantunya sekarang? Keluarganya sendiri sudah terlanjur kecewa dan takut terlibat lebih jauh. Tante Rina pernah memegang kendali atas segalanya. Tapi kini dia hanya seorang wanita yang kesepian dan hancur. Malam itu, aku mendapat telepon dari ibuku. Dinda, Tante Rina menghubungi kita. Dia ingin berbicara denganmu, kata ibuku dengan nada cemas. Aku terdiam sejenak. Rasanya, tak ada lagi yang perlu dibicarakan antara kami. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah bagian dari proses. Apa yang dia inginkan? Tanyaku, meskipun sudah bisa menebak jawabannya. Ibuku menghela napas. Dia butuh bantuan. Bisnisnya sudah hampir bangkrut, dan dia mengatakan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak merasa terkejut mendengar ini. Apa yang dia alami adalah akibat dari tindakan-tindakannya sendiri. Namun, aku juga tahu bahwa ia membutuhkan penyesalan yang lebih dari sekadar kata-kata. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Itu adalah pelajaran yang harus ia pelajari, meskipun terlambat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Tante Rina, tetapi kali ini, aku pergi dengan hati yang berbeda. Aku tidak merasa marah atau ingin membalas dendam. Aku datang untuk memberitahu dia satu hal yang sangat penting. Sesampainya di rumahnya, aku melihatnya duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah dari sebelumnya. Tidak ada lagi kebanggaan yang terpancar darinya. Ia tampak benar-benar rapuh. Dinda, aku minta maaf, katanya, suara terengah-engah. Aku tahu aku sudah membuatmu sangat terluka. Aku salah, sangat salah. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku hanya ingin sedikit keadilan, dan aku tahu sekarang aku harus membayar semuanya. Aku duduk di depan Tante Rina, menatap matanya dengan penuh ketenangan. Tante, aku sudah lama memaafkanmu. Apa yang terjadi padamu sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kamu buat. Aku tidak bisa membantumu, karena tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Semua yang kamu alami sekarang adalah balasan yang setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Tante Rina menunduk, seolah tak mampu menatapku lagi. Ia tahu bahwa kata-kataku bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberinya kenyataan yang sulit diterima. Aku tidak ingin memberikan harapan kosong. Apa yang terjadi padanya adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri, dan itu adalah pelajaran hidup yang harus ia jalani. Aku tahu, katanya lirih. Aku sudah membayar harga yang sangat mahal. Aku berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku terdiam sejenak, merenung. Aku sudah memaafkanmu, Tante. Tapi aku juga harus melanjutkan hidupku. Dan kamu harus belajar untuk berdiri sendiri. Karma sudah mengajarkan kita semua tentang keadilan, dan aku rasa kamu sudah cukup mendapatkan pelajaran itu. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke toko, merasa seperti sebuah babak dalam hidupku telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu aku buktikan. Tidak ada lagi kebencian atau penyesalan yang mengikatku. Aku sudah menemukan kedamaian dalam hatiku. Dan itu adalah hal yang paling penting. Tante Rina mungkin merasakan penyesalan, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa hidupnya harus dijalani dengan tanggung jawab. Aku belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan untuk memilih jalanku sendiri, untuk berdiri dengan kepala tegak, dan untuk tidak lagi terjerat dalam permainan orang lain. Karma sudah memberikan pelajaran yang setimpal, dan itu cukup bagiku. Perjalanan hidupku tidaklah mudah, dan meskipun aku sudah melalui banyak rintangan,
Kini aku berdiri di sini dengan segala yang telah kucapai. Kadang aku masih teringat akan masa lalu, masa-masa ketika aku merasa tak berdaya dan dihantui oleh tuduhan yang tidak adil. Namun, setiap kenangan itu kini hanya menjadi bayangan samar yang tidak bisa lagi menghalangi jalanku. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari penilaian orang lain atau dari apa yang mereka katakan tentangmu. Setelah melalui proses panjang dan penuh emosi, aku bisa merasakan bahwa kemenangan yang sebenarnya bukanlah tentang membuktikan bahwa aku benar atau bahwa orang lain salah. Kemenangan sejati adalah tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan mengambil kendali penuh atas hidupku. Aku telah belajar untuk tidak lagi mencari validasi dari orang lain, terutama dari mereka yang tidak percaya padaku dulu. Kini, toko perhiasanku telah berkembang pesat. Setiap hari aku bertemu dengan pelanggan yang datang dari berbagai tempat, dan aku merasa bangga bisa memberikan layanan terbaik dengan hasil karyaku sendiri. Bisnis ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa menunjukkan kepada dunia bahwa aku mampu berdiri di atas kaki sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari keluarga besar yang dulu menghakimi, dan aku tidak lagi merasa sakit hati ketika mereka datang dengan permintaan maaf yang terlambat. Aku sudah lebih dari itu. Namun, terkadang aku bertanya-tanya tentang arti sejati dari keluarga. Setelah sekian lama, aku menyadari bahwa meskipun aku memilih untuk menjauh, aku tidak sepenuhnya bisa melupakan ikatan itu. Aku tetap memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka, meski tidak lagi dalam bentuk yang sama. Keluargaku yang dulu begitu rapuh, yang begitu mudah percaya pada kebohongan, kini mulai menyadari bahwa aku adalah seseorang yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka mungkin tidak mengungkapkan penyesalan mereka secara langsung, tetapi aku bisa merasakannya dalam sikap mereka yang mulai berubah. Satu-satunya orang yang selalu ada untukku, yang tidak pernah ragu akan kebenaranku, adalah ibuku. Ibu selalu percaya padaku sejak awal, bahkan ketika seluruh dunia meragukan diriku. Dia adalah satu-satunya yang tahu betapa beratnya perjalanan ini bagiku, dan aku berterima kasih kepadanya karena selalu ada, memberikan dukungan tanpa syarat. Dia tahu bagaimana rasanya dihina dan dipojokkan, karena dia pun pernah mengalami hal serupa. Dalam banyak hal, aku belajar dari kekuatannya, dari cara dia menghadapi dunia tanpa kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Aku masih ingat, suatu malam setelah toko tutup, kami duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh. Ibu menatapku dengan mata yang penuh kebanggaan. "Dinda, aku tidak tahu apa yang telah membuatmu begitu kuat. Tetapi satu hal yang pasti, kamu sudah membuktikan kepada dunia bahwa kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kamu bukan hanya mengatasi tuduhan itu, tetapi kamu telah menemukan dirimu sendiri." Aku tersenyum mendengar kata-kata ibuku. "Terima kasih, Bu. Tapi aku rasa, keberhasilanku bukan hanya soal menang atas tuduhan itu. Keberhasilan sejati adalah saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima segala kekurangan dan kelemahan, dan tetap melangkah maju meski dunia seakan menentang kita." Ibu mengangguk setuju. "Benar, Dinda. Kadang hidup akan menguji kita dengan cara yang tidak terduga. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kamu telah membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar korban fitnah. Kamu adalah seorang pejuang." Aku tidak bisa menahan rasa haru mendengar kata-kata ibu. Aku merasa beruntung memiliki seseorang seperti dia di sisiku. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa meskipun dunia mungkin tidak selalu adil, kita memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak perlu membiarkan rasa sakit atau kebencian menguasai hati kita. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membiarkan diri kita untuk melanjutkan hidup tanpa beban.
Aku juga mulai menyadari bahwa kemenangan sejati tidak selalu terlihat dalam bentuk materi atau pengakuan dari orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, tentang mencintai diri sendiri meskipun dunia tidak selalu memberi kita cinta yang sama. Aku telah belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang kuambil, karena setiap langkah itu membawa aku lebih dekat kepada kebahagiaan yang sejati. Tante Rina, yang dulu begitu merasa superior, kini menjalani hidupnya dalam kesendirian. Aku mendengar dari beberapa orang bahwa dia berusaha meminta bantuan dari berbagai pihak, namun tak seorang pun mau mendekatinya. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, dan tidak ada yang bisa menghapus semua kebohongan yang telah ia buat. Karma mungkin datang terlambat untuknya, tetapi itu datang dengan cara yang pasti. Aku tidak merasa senang melihat Tante Rina jatuh. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Dia harus belajar bahwa hidup ini lebih dari sekadar ambisi dan kekuasaan. Kebaikan hati dan kejujuran adalah kunci untuk hubungan yang sejati, dan dia kini harus menjalani hidup dengan kesepian yang dia ciptakan sendiri. Meskipun aku memaafkannya, aku tidak merasa perlu untuk kembali menjalin hubungan seperti dulu. Aku telah cukup belajar darinya. Kini, aku melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Aku tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berjuang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menciptakan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa aku, karena aku tahu siapa diriku sekarang. Aku adalah seorang wanita yang kuat, yang mampu berdiri tegak meskipun badai menghantamku. Dengan segala pencapaian dan pelajaran yang kuambil dari perjalanan ini, aku merasa bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang memenangkan hati kita sendiri, dan dengan itu, hidup akan memberikan kebahagiaan yang sejati.